Ibu akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang kita bangun di awal semester. Coba yang pertama apa? Aktif, kolaboratif, dan selalu menerapkan yang positif. Oke, itulah 3 kesepakatan yang telah kita kesepakati di awal, bahwa kita harus selalu aktif, kolaboratif, dan selalu menerapkan budaya positif. Termasuk dalam pembelajaran hari ini, mari kita terapkan bersama-sama. Nah, seperti yang pernah Ibu informasikan minggu kemarin, kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Apa itu sistem pernapasan? Ada yang tahu? Izin menjawab, boleh silakan. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Boleh. Tepuk tangan buat teman-teman. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, dari mana asal karbon dioksida tersebut? Dari dalam tubuh, sisa-sisa metabolisme tubuh. Kalau oksigen itu sendiri berasal dari mana? Udara, betul. Nah, sekarang apakah udara hanya mengandung oksigen saja? Tidak. Kenapa? Apa? Selain oksigen mengandung apa lagi? Karena ada partikel debu dan kotoran. Tepuk tangan buat terima kasih ya, sangat aktif menjawab. Ada juga partikel debu dan kotoran. Nah, sekarang apakah partikel debu dan kotoran itu masuk ikut ke dalam sistem pernapasan manusia? Tidak. Baik, itu kunci jawabannya ya. Kotoran tidak masuk ke sistem pernapasan. Lalu di mana dia tersaring? Ada yang tahu? Di hidung. Pantasan ada apa? Upil, masya Allah. Pasti kan ada upil ya. Ternyata ini kotoran hasil penyaringan udara. Terbentuklah upil tersebut. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari struktur organ yang ada dalam sistem pernapasan pada manusia. Coba kalian bayangkan bagaimana kalau tidak ada kerjasama antar organ. Ternyata sistem pernapasan itu memiliki organ-organ yang sangat penting dan bekerja sama dengan baik, sehingga udara yang tadinya kotor, banyak polusi, tidak semua masuk. Tadi disebutkan ada di sana ada hidung, di sana ada mulut, dan organ-organ tersebut berkolaborasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lalu terjadilah proses sistem pernapasan pada manusia. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi, menganalisis tentang organ-organ pada sistem pernapasan pada manusia, termasuk masing-masing fungsi organ tersebut. Sudah siap belajar? Siap. Siapkan beberapa laptop. Di sini sudah ada video dan peta konsep interaktif. Tugas kalian adalah menganalisis video dan peta konsep interaktif yang sudah Ibu sajikan. Nah, untuk apa saja sih informasi yang harus kalian dapat? Ibu juga sudah menyediakan LKPD-nya. Di sini ada beberapa pertanyaan dan tugas yang akan membimbing kalian dalam mencari tahuan tentang organ-organ dan fungsinya dalam sistem pernapasan manusia. Di sini kalian akan bekerja sama antar kelompok, jadi tidak masing-masing. Silakan sesuai dengan kesepakatan tadi bahwa kalian akan aktif, akan kolaboratif, dan akan menerapkan budaya positif. Jadi kalian silakan bekerja sama dalam kelompok. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, namun kalian kan pasti pernah belajar tentang sistem pernapasan sebelumnya, betul tidak? Betul. Ya, di jenjang SD, SMP, kalian juga pasti pernah mendapatkan konsep-konsep dasar tentang sistem pernapasan pada manusia. Ibu ingin cari tahu konsep apa yang pernah kalian temukan dalam sistem pernapasan pada manusia. Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Fungsinya untuk data pemahaman kalian sampai mana, apakah ada miskonsepsi atau tidak.
Jadi sebelum nanti ke pembelajaran inti, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Bisa dimengerti? Bisa. Sudah siap belajar? Siap. Oke. Sekarang Ibu bagikan pretest terlebih dahulu ya. Di sini hanya ada sebuah pernyataan. Jadi waktunya hanya sebentar. Pernyataan ini bisa kalian isi dengan pernyataan benar atau salah terhadap konsep sistem pernapasan pada manusia. Ini masih pertanyaan-pertanyaan dasar ya. Biasanya meskipun dasar, kalau kalian konsepnya tidak memahami secara utuh, akan ada miskonsepsi. Kita akan masuk ke kegiatan inti. Di sini kita akan menganalisis sebuah video dengan LKPD yang sudah ada pengarahannya. Silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masih sama dengan kelompok minggu kemarin. Disatuin aja bangkunya. Nanti biar kalian lebih baikan. Ini udah pada pinter ya dalam mengoperasikan laptop ya. Nah di sini ibu kan udah siapin tuh ada video pembelajaran tentang sistem pernapasan pada manusia dan peta konsep interaktif. Pernah menggunakan peta konsep interaktif? Jadi nanti kalian tinggal buka aplikasinya, klik konsep teratas, keluar konsep lain, klik lagi, keluar lagi konsep yang lainnya ya. Kita dulu ke depan. Jadi ini LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Di sini Ibu sajikan beberapa pertanyaan dan tugas yang akan mengarahkan kalian dalam pencarian informasi. Semua jawabannya Ibu yakin ada pada video dan peta konsep interaktif yang sudah Ibu sajikan. Kalian baca dulu petunjuk penggunaan LKPD-nya, tujuan pembelajarannya, langkah-langkah pengerjaannya, dan lihat juga rubrik penilaiannya. Semakin komplit jawabannya akan membuat nilai kalian semakin bagus. Jadi jangan asal ya. Gunakan waktu sebaik mungkin, gali informasi sebanyak mungkin, dan silakan kerjakan LKPD-nya dengan kolaboratif, saling bertukar pikiran, saling menghargai ide, dan bekerja sama. Ibu koreksi. Pokoknya intinya kita harus tahu bagaimana setiap organ sistem pernapasan ini saling berhubungan, saling bekerja sama sampai terjadinya proses sistem pernapasan pada manusia. Fungsi setiap organ, struktur setiap organ, silakan cari tahu, cari informasinya. Ditulis di yang kosong di belakang. 1-9. Ada kendala?
topiknya supaya nilainya lebih bagus. Cari materi informasi sebanyak-banyaknya, sepublik-publiknya. Fungsinya sangat penting. Selain LKPD, itu juga ada penilaian sikap ya. Jadi silakan kalian keluarkan pendapat kalian. Silakan semua berkontribusi dalam pengerjaan LKPD. Yang satu mencatat, yang satu mencari informasi, nanti yang satunya mempresentasikan. Biar semua merasakan bagaimana pembelajaran ini berlangsung, sehingga dalam pencarian materi ini lebih bermakna, lebih mendalam, ya, tidak seperti biasa dengerin ibu ceramah aja kayak si Madu tuh, dia mulai dari ngantuk. Terus nanti ya, kamu cari tahu tuh materinya. Udah ada yang beres? Kalau ada yang menemukan kendala, ada yang tugasnya kurang dimengerti, boleh bertanya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sedikit lagi, boleh sampai bereskan dulu. Ini kelompok 3 satu nomor lagi, bagus. Kelompok 4 udah ya? Oke, bagus. Itu untuk nomor satunya tidak dilengkapi. Udah bagus. Kira-kira yang kalian tadi isi di pretest itu ada yang bertentangan tidak dengan ilmu yang kalian peroleh hari ini? Ada ya? Oke. 5 menit lagi untuk penyelesaian materi ini ya.
lain. Dan yang lain nanti akan menanggapi kalau ada yang perlu ditanggapi ya. Bisa dimengerti? Bisa. Untuk mempersingkat waktu, mohon kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Ini secara umumnya dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan tentang organ-organ pada pernapasan manusia. Organ-organ pernapasan pada manusia diantaranya ada rongga hidung, paru, laring, trakea, bronkus, alveolus, dan paru-paru. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berdiri sebentar. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Yang pertama rongga hidung, yang kedua laring, trakea, bronkus, alveolus, dan paru-paru. Ada yang mau menanggapi boleh? Ada yang berbeda jawabannya? Coba kelompok 4 jawabannya apa? Sama tidak? Tidak. Coba sebutkan yang satu apa? Sama kita. Sama. Yang kelompok 1 sama tidak? Ada perbedaan nggak? Ada perbedaan nggak? Oke. Dalam bahasa itu ilmiah ya. Ini untuk kelompok 3 ada perbedaan nggak? Ada perbedaan juga. Nanti kita bahas bareng-bareng, tapi kasih tepuk tangan dulu buat baik, silakan untuk kelompok 1 menjelaskan tentang struktur hidung dan fungsi dari struktur hidung. Silakan. Dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan sedikit tentang fungsi dari struktur hidung. Nah, di dalam struktur hidung ini itu terdapat bagian-bagian hidung, yaitu ada tulang hidung, ada saraf pembau ke otak, silia atau rambut hidung, dan yang terakhir selaput lendir. Yang pertama, tulang hidung. Tulang hidung ini itu fungsinya mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Yang kedua, saraf pembau sebagai indera penciuman manusia. Yang ketiga, saraf pembau ke otak, yaitu sebagai indera penciuman manusia yang membuat manusia mendeteksi berbagai aroma. Selanjutnya, silia atau rambut hidung menangkap partikel berbahaya dalam lendir dan mendorong ke tenggorokan untuk menimbulkan reaksi batuk. Dan yang terakhir adalah selaput lendir. Selaput lendir ini isinya untuk mencegah tubuh dari infeksi mikroba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok 1. Penjelasannya cukup rinci, detail dan sangat jelas. Boleh ada yang mau menanggapi? Coba Mas Ibu lihat dulu. Ada yang mau menanggapi? Ternyata bulu hidung itu sangat penting. Di sini kata kelompok 1 bahwa hidung itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada saraf pembau, tulang hidung, saraf pembau, saraf apa ini? Pembau ke otak, silia, selaput lendir, dan sebagainya. Di sini fungsinya juga sudah jelas. Terima kasih. Alhamdulillah proses pencarian informasi melalui analisis video ini sudah beres kita lakukan. Mohon untuk dikumpulkan LKPD-nya untuk Ibu lakukan penilaian. Secara keseluruhan kalian sudah cukup baik ya. Jawabannya sudah bagus, detail, bisa dipahami.
memahami. Adapun nanti kekurangannya kita akan bahas bareng-bareng. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan post-test dulu ya. Nah, otomatis dari tadi soal pretest yang Ibu berikan, mungkin kalian sudah menyadari kalau yang jawabannya agak-agak beda, dan sekarang itu pasti karena kalian mungkin masih miskonsepsi terhadap beberapa hal. Ya, tadi untuk hasil pretestnya Ibu kaji sebentar, ternyata masih ada beberapa hal yang kurang tepat. Tapi Ibu yakin dengan kalian mencari sendiri informasi melalui pembelajaran lingkungan terbimbing ini, melalui analisis terhadap video, kalian lebih paham. Pemahaman kalian juga akan lebih mendalam karena kalian mengkonsumsi pengetahuan sendiri. Ibu buktikan ya lewat proses ini, semoga pemahaman kalian sudah lebih baik dari pretest tadi. Ini masih soal yang sama. Silahkan dikerjakan. Sebagian orang berpendapat seperti itu ya. Bulu hidung itu mengganggu. Ada beberapa orang yang memilih untuk mengguntingnya. Bagaimana penjelasan kelompok 1? Silakan di sana ya, yang pas. Bulu hidung itu adalah bagian penting pada struktur hidung karena memiliki peran penting yaitu menyaring partikel debu dan kotoran yang terkandung dalam udara sebelum masuk ke
mengganggu dan suka dicukur. Ternyata itu salah ya, tidak boleh. Bulu hidung itu adalah bagian hidung yang sangat penting perannya, yaitu yang tadi sebagai penyaring partikel debu dan kotoran. Oke, untuk pernyataan nomor 2, semakin kotor udara yang dihirup akan semakin banyak terdapat kotoran pada hidung. Kelompok 2 bisa menjelaskan? Itu benar karena kualitas udara luar akan disaring oleh rambut-rambut hidung atau silia dan lendir, sehingga semakin banyak partikel debu dan kotoran yang terkandung dalam udara, maka akan semakin banyak kotoran yang tersaring. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, ternyata pernyataan itu betul ya. Kenapa? Karena semakin banyak partikel debu dan kotoran yang tersaring, akan semakin besar juga kotoran yang tersaring. Oke, terima kasih. Mendengar penuturan kalian, Ibu baca, kalian sudah memahami ya, memahami beberapa konsep dalam sistem pernapasan pada manusia, terfokus pada hidung. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Namun sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian mengisi lembar survei terlebih dahulu. Tidak apa-apa? Ya. Survei ini untuk apa sih? Ini untuk feedback Ibu, apakah Ibu sudah melaksanakan semua kegiatan ini dengan betul atau tidak. Silakan kalian isi lembar refleksinya. Beres ya? Mau dikumpulkan kembali? Masya Allah, tidak terasa apa sangat terasa 90 menit bersama Ibu? Tidak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian bekerja sama dengan sangat baik. Ibu ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya di minggu depan kita akan mempelajari tentang organ-organ selanjutnya ya. Terima kasih untuk hari ini. Kalian anak hebat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.